wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah. Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita hidayah, maka mungkin pagi hari ini kita masih dalam posisi sedang tertidur atau melakukan aktivitas yang lainnya. Dan sebuah nikmat yang luar biasa ketika Allah jadikan kita memiliki keyakinan yang benar akan berbagai macam kejadian setelah kematian. Karena bagian yang diingkari oleh orang-orang musyrikin adalah ketika orang itu sudah mati, Allah tidak akan bangkitkan kembali. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Za'amal ladhina kafaru alla yub'atsu. Orang kafir punya anggapan kalau mereka tidak akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Bahkan di ayat yang lain Allah tegaskan mereka itu bersumpah atas nama Allah kalau setelah mati enggak ada kehidupan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsallahu may yamut. Mereka bersumpah atas nama Allah, jahda aymanihim, dengan sumpah yang sesungguhnya. La yab'atsallahu may yamut, Allah enggak bakalan membangkitkan manusia yang sudah meninggal dunia. Karena dalam logika orang musyrikin, dalam logika orang kafir, sesuatu apabila sudah jadi tanah, sudah jadi debu, mustahil bisa dibangkitkan kembali. Apalagi kalau kemudian unsurnya sudah berserakan kemana-mana, ada yang dimakan binatang ya. Dulu kalau orang mati di padang pasir kan dikerumuni oleh burung pemakan bangkai. Ada yang dimakan serigala, ada yang dimakan hena. Sehingga mereka punya anggapan kalau sudah jadi seperti itu, mana mungkin Allah Ta'ala akan menyatukan kembali. Sampai mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu membawa tulang belulang orang yang sudah mati, ditaruh di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil mengatakan, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang ini kalau sudah jadi tanah? Apa jawaban Allah, Pak? Di lanjutan ayat gimana bunyinya? Qul yuhyihal ladzi, berarti enggak ada kegiatan yasinan di sini. Ini kan ada di surat Yasin. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Muhammad, yang menghidupkannya adalah zat yang pertama kali menciptakannya. Sehingga sebagaimana Allah kuasa menciptakan manusia tanpa ada contoh sebelumnya, Allah juga kuasa menciptakan manusia setelah dia sudah dijadikan oleh Allah sebagai tanah. Allah kuasa untuk membangkitkan kembali. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala memiliki kesadaran akan adanya kehidupan yang kedua pasca kehidupan kita yang pertama, yaitu di dunia, adalah bagian dari upaya agar kita bisa menghindari azab Allah ketika di alam kubur. Karena kalau orang tidak punya keyakinan besok akan ada azab kubur, yang terjadi hidup mereka semaunya. Banyak pelanggaran yang dia lakukan, padahal sebenarnya pelanggaran seperti itu bisa menjadi penyebab datangnya azab di alam kubur. Nah, di kesempatan kali ini, sebagaimana tema yang diminta oleh takmir masjid, bahwa kita akan membahas bagaimana caranya untuk menghindari azab kubur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ar-Ruh menyebutkan rincian tentang sebab-sebab azab kubur. Ada banyak sekali yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, dan di bagian awal beliau menyampaikan berkaitan dengan azab kubur ada yang sifatnya global dan ada yang sifatnya rinci. Yang sifatnya global adalah intinya semua perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hamba berpotensi mendatangkan azab kubur, baik dosa besar maupun dosa kecil. Semua perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hamba berpotensi mendatangkan azab kubur, terutama perbuatan kesyirikan, kekufuran, karena ini penyebab utama manusia akan mendapatkan azab kubur yang paling maksimal. Seperti yang diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis Al-Barra bin Azib. Rasulullah SAW pernah mengiringi jenazah. Lalu ketika sampai makam, ternyata kuburannya belum siap. Akhirnya digali ulang, kemudian disiapkan bagian lahatnya, ya. Sampai kemudian mereka menunggu di kuburan. Dan Rasulullah SAW memanfaatkan momen seperti itu dengan memberikan nasihat kepada para sahabat. Beliau mengatakan, "Ista'idzu min adzabil qabri." Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur, diulangi sebanyak 3 kali. Lalu Rasulullah SAW bercerita tentang proses perjalanan ruh dari sejak dicabut oleh Allah Ta'ala hingga dikembalikan lagi ke jasad orangnya ketika di kuburan. Ketika Nabi SAW bercerita tentang orang musyrikin dan orang kafir, pada waktu mereka dicabut ruhnya oleh Allah, lalu kemudian dinaikkan ke langit dunia, diizinkan masuk enggak Pak? Tidak diizinkan masuk. Karena orang kafir, la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Enggak bakalan dibukakan pintu langit dan mereka tidak boleh masuk surga sampai ada onta yang masuk ke lubang jarum. Artinya ungkapan yang mustahil. Seperti kalau kata kita kan, sampai ada gagak berwarna putih, dan itu sesuatu yang mustahil. Lalu kemudian arwah itu dilemparkan lalu masuk ke jasadnya ketika di bumi. Dan Nabi SAW mengatakan, fayudayyaku qabruhu, maka kuburannya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai tulang-tulangnya itu berserakan, Pak. Kita dalam posisi jasad utuh seperti ini, tulang itu teratur enggak, Pak? Teratur. Sehingga tengkorak kita dalam posisi teratur, tulang kita dalam posisi teratur, rusuk kita dalam posisi teratur. Karena kalau tulang nggak teratur, manusia nggak bisa jalan. Muslim, non muslim semuanya bisa berjalan normal. Fisiknya, tulangnya teratur. Disempitkan oleh Allah hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai kemudian tulang-tulangnya berserakan. Entah itu gimana gambarannya ya. Mungkin tulang kanan pindah ke kiri, tulang kiri pindah ke kanan, tulang atas pindah ke bawah, dan seterusnya. Hukuman yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata itu belum cukup. Ketika dia teriak-teriak, gak ada satupun yang bisa memberikan pertolongan, karena ketika sudah berada di alam barzah, maka orang akan berhadapan dengan hukuman atau nikmat jika dia orang saleh, dan tidak ada satupun yang bisa menemani selain amalnya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, fayuqayyadu lahu al-asamma wal bukma. Kemudian diserahkan kepada sosok makhluk yang buta, al-a'ma wal asamma wal abkam, yang dia buta, dia tuli, dan dia bisu, nggak bisa bicara. Ini makhluk diserai oleh Allah Subhanahu wa taala fi yadihi mirzabah, lalu dia membawa pentungan. Andaikan pentungan itu dipukulkan ke gunung, jadi tanah.
tapi ini dipukulkan ke manusia. Kemudian ketika dipukulkan dia teriak sangat kencang, bisa didengar oleh seluruh makhluk illa tsaqalain, kecuali siapa Pak? Manusia dan jin. Ini sebab umum yang dijelaskan oleh Nabi SAW berkaitan tentang keberadaan azab kubur bagi orang-orang yang tidak beriman. Baik, disebutkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW beliau pernah melewati sebuah kebun. Pada saat beliau melewati sebuah kebun, dijumpai di sana ada beberapa kuburan. Di sini dikatakan wa idza akburun sittatu au khamsatun au arba'ah, ada beberapa kuburan, antara 5 sampai 6 kuburan. Faqala, kemudian Nabi SAW bertanya, may ya'rifu ashab hadzal akbur, siapa yang tahu orang yang dimakamkan di sini ini siapa saja? Faqala rajulun, lalu ada salah satu sahabat yang katakan, ana, saya ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, famata mata haula, kapan orang-orang ini mati? Qala, sahabat tadi mengatakan, matu fil isyraq, mereka mati dalam kondisi membawa kesyirikan. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, inna hadhil ummah tubtala fi kuburiha, orang-orang ini sedang disiksa di kuburannya. Falaula alla tadafanu la da'autullaha ayyusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma'u minhu. Andaikan bukan karena kalian itu punya kebiasaan mengantarkan jenazah ke kuburan, aku mau berdoa kepada Allah agar kalian diberi kesempatan oleh Allah untuk mendengarkan suara azab kubur sebagaimana yang aku dengar. Namun doa ini tidak diucapkan oleh Nabi SAW. Alasannya apa Pak? Karena kalau para sahabat mendengar azab kubur, mereka akan ketakutan. Mental manusia biasa itu nggak sanggup untuk mendengarkan kejadian luar biasa yang dijadikan sebagai hal gaib oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seperti ini dibuka, orang nggak bisa ngantar jenazah, Pak. Ketakutan dia. Sehingga kalau dia mendengar itu betul-betul, mereka akan ketakutan ketika mengantarkan jenazah. Akhirnya nggak ada kegiatan mengantarkan jenazah. Makanya azab kubur itu sifatnya apa Pak? Gaib. Azab kubur itu sifatnya gaib. Sehingga mungkin nggak Pak manusia melakukan eksperimen untuk menggali azab kubur. Misal, saya mau uji coba, ditaruh mikrofon wireless di sini, wah. Atau bahkan dikasih kabel, kemudian ditambah kamera, CCTV, pakai apa misalnya? Pakai infrared, jadi biar ketahuan. Kasih lampu tambahan. Ya, kita akan lihat ini. Bagaimana responnya orang ini? Ini kan non Muslim yang mati nih, baru saja dikuburkan. Kita akan lihat. Ini nanti kecil-kecil atau gimana, Pak? Katanya kemudian disempitkan. Terus nanti gimana? Baik, yang Bapak lakukan eksperimen itu adalah kuburan, bukan alam kubur. Sehingga kita tidak bisa melihat alam kubur. Yang kita lihat itu apa Pak? Kuburan. Kuburan dengan alam kubur sama atau beda Pak? Beda. Sehingga ketika orang melihat jasadnya non muslim yang ditaruh di permukaan, misalnya ditaruh di gua, ada yang ditaruh di bawah pohon, ada yang di mumi, kalau dilihat terus ya biasa saja, nggak ada gerakan, nggak kemudian dia teriak-teriak, karena ini bagian lahiriah yang nampak. Sedangkan yang kita ceritakan di sini adalah berada di alam yang berbeda, yaitu alam barzah. Maka kalau kita atau manusia melakukan eksperimen untuk menggali seperti apa azab kubur, itu tidak bisa. Dulu mungkin sekitar tahun 2004 ya kalau tidak salah, sempat ada viral suara penghuni kubur. Katanya orang teriak-teriak gitu ya, teriak-teriak, dan itu jumlahnya banyak. Namun setelah diusut lebih lanjut, katanya itu adalah suara bor. Ketika dia menggali tanah pada waktu melakukan eksplorasi atau apa.
Jadi intinya nggak mungkin suara azab kubur itu ditampakkan oleh Allah ketika di dunia kecuali kepada Nabi SAW, sebab beliau adalah seorang Nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian Nabi SAW thumma aqbala alaina biwajhihi. Kemudian Nabi SAW menghadap ke arah kami. Faqala, lalu beliau mengatakan, ta'awwadhu billahi min adzabil qabri, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Dari sini kita bisa lihat bahwa azab kubur itu benar adanya. Dan yang kedua, Rasulullah SAW bisa mendengarkan azab kubur, sementara umatnya tidak bisa, karena ini bagian hal yang gaib. Kemudian jamaah dimulakan Allah, ada beberapa praktek perbuatan maksiat yang dilakukan oleh mukmin yang itu bisa menjadi penyebab terjadinya azab kubur. Sehingga di bagian yang kedua ini kita akan membahas bagian rincinya. Dosa apa saja yang menjadi penyebab datangnya azab kubur. Yang pertama adalah tidak membersihkan diri setelah buang air. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati 2 kuburan. Faqala, lalu beliau mengatakan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin. 2 kuburan ini sedang disiksa, dan tidaklah 2 kuburan ini disiksa karena perbuatan yang berat untuk ditinggalkan. Wa innahu lakabir, meskipun perbuatannya itu dosa besar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Orang yang pertama itu tidak menutup diri ketika kencing. Maksudnya tidak menutup diri ketika kencing itu ada 2 kemungkinan makna. Pertama, kencing di tempat umum sehingga kelihatan kemaluannya, ya. Bahkan kelihatan saat dia buang air, anggere ketemu ban metu. Sinten niku, Pak? Jadi kadang kita terheran, ini orang Masya Allah ya, begitu kebelet langsung nempel ban, anggere ketemu ban metu. Dan itu di tempat umum, kadang pinggir jalan, kelihatan banyak orang. Kemungkinan makna yang kedua adalah la yastatiru minal baul, maksudnya adalah dia tidak memasang penghalang antara dia dengan kencingnya, sehingga nyiprat-nyiprat di celananya, nyiprat di pakaiannya, nyiprat di sepatunya, di sandalnya, santai saja, karena dia nggak kenal tentang masalah najis dan tidak najis. Dan kadang selesai kencing tidak langsung cebok, kemudian langsung dimasukkan ke dalam celana. Akhirnya najis itu nempel di celananya. Seperti ini bisa menjadi penyebab azab kubur. Wa ammal akhar, sedangkan orang yang kedua, fakana yamshi bin namimah, orang yang kedua adalah orang yang suka menyebarkan adu domba di tengah masyarakat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, kita fokus dulu tentang masalah kencing. Ternyata ini berbahaya meskipun dianggap remeh oleh sebagian orang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, inna amata adzabil qabri minal baul. Dominan azab kubur itu masalah kencing. Dominan azab kubur terjadi disebabkan karena orang tidak hati-hati dalam masalah kencing. Lalu beliau mengatakan, fatanazzahu minhu, karena itu hati-hatilah ketika kalian tuh kencing. Banyak orang meremehkan seperti ini, karena pendidikan tentang bagaimana cara bertoilet yang benar itu banyak orang nggak ngerti, terutama ketika dia di luar, sehingga nggak cebok, nyiprat di tempat umum, kelihatan orang dan seterusnya. Itu hal yang biasa bagi non muslim, Pak. Kencing nggak cebok itu biasa, karena kan mereka tidak punya tidak punya gambaran tentang masalah menghindari najis. Ini celana nggak pernah dipakai untuk ibadah karena dia tidak beragama, sehingga bagi dia mau selesai kencing, selesai apapun
Ya, yang penting pokoknya nggak bau, udah dimasukkan ke celana. Sehingga rata-rata mereka pakaiannya itu penuh dengan najis. Nah, Nabi SAW ngasih peringatan, inna amata adzabil qabri minal bauli fatanazzahu minhu. Dominan azab kubur itu sebabnya adalah kencing, maka waspadalah dalam masalah ini. Baik, selanjutnya penyebab yang kedua azab kubur adalah an-namimah, adu domba. Apa yang dimaksud dengan an-namimah? Adu domba itu dilakukan secara jujur, tapi dia punya niat yang sangat jahat, yaitu dalam rangka menimbulkan permusuhan di antara sesama muslim. Para ulama memberikan definisi adu domba adalah naqlul akhbar min ajlil ifsad, memindahkan berita dari satu orang ke orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungannya. Contoh misalnya ABC, A dan B ini berteman. Kemudian suatu ketika A bersama C. Namanya orang kadang keceplosan ngomong sesuatu. Lalu A ketika bersama C sempat menyinggung B. Misalnya dia ngomong si B itu kayak orangnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Meskipun sebenarnya A dan B ini teman dekat. Nah, C menjadikan itu sebagai kesempatan. Dia datang ke tempatnya B. B tak cerita nih. Mau cerita lengkap atau cerita pendek? Ya, dipanjang dulu ya. Yang lengkap. Ada apa? Kemarin saya bersama A. Saya jujur ya. Saya nggak tambahi, saya tidak kurangi. Saya jujur. Saya ingin menyampaikan berita ini ke kamu biar kamu ngerti. Kenapa A? Nah, kemudian dia cerita. Kemarin A itu sempat menyinggung kamu. Kata dia kamu tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Begitu B dengar itu, gimana dia? Emosi. Akhirnya balas, Pak. No, A juga kayak gitu kok. Dia juga seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oleh C direkam. Setelah direkam, dia datang ke A. Kemudian disampaikan, saya kemarin sudah sama B. Dia katanya kayak gini, kamu itu seperti ini rekamannya ini. Dengerin. Saya jujur nih. Saya jujur. Jadi maksud saya baik. Saya ingin memberitahu ke kamu bagaimana komentar B terhadap kamu. Diputar rekamannya. Emosi A. Akhirnya gara-gara C, hubungan A dan B jadi renggang. Bahkan mereka jadi bermusuhan. Orang seperti ini yang disebut dengan an-namam. Perbuatannya disebut an-namimah. Maka si namam itu bisa jadi jujur. Dia sampaikan 100% gak ada yang dusta. Jujur, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Cuman masalahnya dia ngomong kayak gini tujuannya dalam rangka merusak hubungan. Itu bisa saja terjadi pada anak sehingga menyebabkan rusaknya hubungan antara ibu dan bapaknya. Bisa saja terjadi pada tetangga sehingga menyebabkan rusaknya hubungan antara satu tetangga dengan tetangga yang lain, antar sesama RT, bahkan waliyadzubillah ketika musim pemilu, Pak. Namimah itu ada di mana-mana. Dan tolong dihati-hati, orang seperti ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala hammazim masya'im binamim, jangan diikuti perkataannya. Orang yang suka berjalan dengan menyebarkan adu domba itu kalau ngomong jangan diikuti. Mohon maaf Pak, kadang kita kalau diajak kerenengan oleh orang lain, diajak ghibah oleh orang lain, itu kan seolah-olah kita sedang dibela ya. Dan kita menikmati. Misalnya salah satu anggota takmir diajak ngomong dengan anggota takmir yang lain, membicarakan ketua takmir. Sebenarnya anggota takmir A ini nggak ada masalah dengan ketua takmir. Ketika beliau diajak ngomong, seolah-olah beliau ini sedang dibela, membicarakan tentang ketua takmir. Nanti di kesempatan yang lain, orang ini ngajak ngomong ketua takmir, membicarakan anggota takmirnya. Akhirnya terjadilah ketegangan di antara mereka. Disebabkan ada orang yang hobi ghibah dan menyebutkan kejelekan orang lain di hadapan temannya, lalu balasannya disampaikan. Itulah yang dimaksud dengan namimah. Dan penyakit seperti ini cukup banyak di masyarakat.
Makanya kalau ada orang yang menceritakan keburukan orang lain, jangan mudah diterima, Pak. Bisa jadi maksud orang ini adalah untuk menimbulkan ketegangan antar sama masyarakat. Maksudnya adalah untuk adu domba. Dan Nabi SAW memberikan ancaman yang sangat keras bahwa adu domba ini salah satu di antara penyebab azab kubur. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga di antara penyebab azab kubur adalah ghibah, kerenengan. Apa yang dimaksud dengan ghibah? Rasulullah SAW bersabda, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyinggung tentang temanmu, tentang saudaramu, sesuatu yang tidak dia sukai. Itulah ghibah. Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari memberikan judul bab di Kitabul Janaiz, di bab tentang masalah jenazah. Kata beliau, "Adzabul qabri minal ghibati wal baul." Penyebab azab kubur di antaranya adalah karena ghibah dan karena urusan kencing. Kemudian beliau membawakan dua hadis di atas, lalu beliau menyebutkan tentang masalah namimah. Namun ini melebar karena di antara makna namimah di situ adalah melakukan ghibah. Selain itu juga disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa orang yang melakukan ghibah maka nanti dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Padahal Masya Allah yang namanya ghibah itu hampir menjadi penyakit umat. Dimanapun kita berada selalu kerenengan itu pasti terjadi. Entah di rumah, kalau enggak di rumah ya di tempat kerja, bahkan sampai di masjid dipakai ghibah. Hukum ghibah itu apa, Pak? Hukum ghibah itu apa? Dosa besar. Kenapa disebut dosa besar? Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebut ghibah itu seperti makan bangkai manusia. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian doyan ketika disuguhkan daging orang yang sudah mati? Enggak ada orang yang doyan. Digambarkan oleh Allah ghibah itu seperti itu. Karena dia sedang mencemarkan nama baik orang lain di mata orang lain, sehingga digambarkan seperti makan bangkai. Maka ghibah termasuk salah satu di antara dosa besar. Nah, ada orang yang melakukan perbuatan dosa besar di masjid, yang seharusnya itu adalah tempat untuk ibadah, tapi dipakai untuk ghibah. Taib. Selanjutnya, yang keberapa? Yang keempat. Di antara bentuk dosa yang diancam oleh Allah mendapatkan azab kubur adalah menyebarkan kedustaan. Menyebarkan kedustaan sampai dusta itu tersebar hingga di seluruh penjuru ufuk. Rasulullah SAW pernah menceritakan mimpinya, dan mimpi Nabi SAW itu wahyu. Sebab setan tidak akan masuk ke dalam mimpinya para nabi. Mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Fantalaqna fa'ataina ala rajulin mustalqin liqafahu." Kami kemudian melanjutkan perjalanan. Dalam mimpi itu beliau didampingi oleh dua malaikat lalu berjalan. Kemudian dalam perjalanan itu beliau melihat aneka kejadian-kejadian yang aneh. Nabi SAW mengatakan, "Fantalaqna." Kemudian kami melanjutkan perjalanan. Fa'ataina ala rajulin mustalqin liqafahu. Lalu kami melihat ada orang yang tidur terlentang. Wa idza akharu qa'imun alaihi bikalubin min hadid. Dan ada satu orang yang berdiri di sampingnya dengan membawa gancu besi. Lalu wa idza huwa ya'ti ahada shiqqaihi wajhi fayusharshiru sidqahu. Kemudian pipinya itu disobek ke belakang, Pak, dengan menggunakan gancu besi tadi. Wa man kharahu ila qafahu. Lalu dimasukkan ke dalam mulutnya, ditarik ke atas. Ditarik ke atas sampai ke tengkuknya. Wa ainahu ila qafahu. Kemudian dimasukkan melihat lewat matanya, kemudian ditarik ke samping
sehingga pipinya disobek, matanya ini disobek, kemudian ditarik ke atas, kepalanya itu dibelah-belah dengan menggunakan ganju tadi. Qala thumma yatahawwalu ilal janib akhar fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bil janib awal. Pertama yang disobek sebelah kanan, setelah itu orang ini pindah ke sebelah kiri, disobek sebelah kiri. Begitu nyobek sebelah kiri, sebelah kanannya sudah sempurna, dikembalikan oleh Allah. Terus diulang lagi seperti itu, kepalanya dirobek-robek dengan menggunakan ganju. Nabi SAW melihat seperti itu, Pak. Dan Nabi itu punya mental yang lebih kuat dibandingkan manusia biasa. Kejadian kayak gini, Pak, kita kalau lihat mungkin kita nggak kuat. Jangankan lihat kayak gitu, lihat orang kecelakaan saja kadang sudah tutup mata. Suruh nulungin nggak berani. Megang misalnya, Pak, ada tangan putus kita pegang, suruh mindahkan. Ada sebagian orang yang nggak berani. Dia merasa jijik. Tapi para nabi diberi oleh Allah kekuatan mental yang lebih, sehingga melihat kejadian-kejadian yang menakutkan kayak gini, beliau bisa menyaksikan dengan maksimal dan bisa menceritakannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, subhanallah man hadani, subhanallah man hadani. Siapa orang ini? Siapa orang ini? Subhanallah. Tsumma qal, kemudian dikatakan oleh malaikat, innahu rajulu yaghdu min baitihi fayakdzibul kadzibata tablughul afaq. Ini orang keluar dari rumahnya, lalu dia menyebarkan kedustaan, dan kedustaan itu tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dan ini di zaman kita gampang sekali, Pak. Kalau dulu di masa silam, getok tular, MLM, mulut lewat mulut dulu ya. Ini ngomong, kemudian itu ngomong lagi ke sebelahnya, sehingga prosesnya lama. Sekarang tinggal tulis status, tinggal enter, nyebar kemana-mana. Makanya tolong diwaspadai jamaah berkaitan dengan masalah kedustaan atas nama Nabi SAW. Misalnya ada orang menyebutkan keutamaan bulan ini, disebutkanlah hadis panjang sekali, lalu disebarkan. Nah, ketika dia sebarkan, ditulis di bagian bawah, tolong sebarkan ini ke 10 nomor yang Anda kenal. Kalau tidak, maka rezeki Anda akan seret, kehidupan Anda akan susah, dikasih ancaman ya. Jika Anda menyebarkannya, maka hajat Anda akan terpenuhi. Ini sudah dusta, ngasih motivasi dusta. Atau misalnya klaim, kemarin penjaga Masjid Nabawi Syekh Fulan bermimpi Nabi SAW menyuruh seperti ini, disebarin kemana-mana. Bahaya itu, Pak. Kalau kita mendapatkan berita yang seperti ini, yang gak jelas ya, menyebutkan tentang keutamaan yang besar atau tentang praktek amal-amal yang gak jelas, sebaiknya tolong ditanyakan dulu kepada para ustadz yang berkompeten dalam bidang itu. Pak Ustadz, ini benar nggak? Kalau nggak benar, jangan disebarkan. Dan Masya Allah, hampir setiap bulan itu ada hadis yang menyebutkan keutamaan bulan tersebut dengan redaksi yang sama seperti hadis-hadis bulan yang lain. Saya pernah mendapatkan broadcast WA ya. Sebenarnya hadisnya itu berkaitan dengan Ramadan. Hadisnya menyebutkan man fariha bidukhuli Ramadan harrama wajhahu 'alan niran. Siapa yang merasa bahagia dengan masuknya bulan Ramadan, maka wajahnya akan diharamkan untuk tersentuh neraka. Meskipun hadis ini sendiri adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Lalu belakangan muncul man fariha bidukhuli Rajab harramallahu wajhahu 'alan niran. Belakangan muncul lagi ketika bulan Sya'ban, man fariha bidukhuli Sya'ban harramallahu wajhahu 'alan niran. Siapa yang berbahagia dengan masuknya bulan Rajab, maka Allah akan haramkan wajahnya masuk neraka. Ketika bulan Sya'ban dapat broadcast yang sama, kalimatnya sama, Pak. Jadi nama bulannya yang diganti. Dan kadang mereka itu nggak merasa malu, dalam kurung HR Bukhari. Itu orang awam. Kalau membaca kayak gini, dia kan nggak tahu ya. Ngertinya dalam kurung apa? HR Bukhari. Bisa nggak Pak ngecek di Sahih Bukhari? Mas Sahih Bukhari aja nggak punya dan nggak bisa baca Arab.
sehingga bagaimana mungkin bisa ngecek. Cuman bagi mereka yang sudah terbiasa dengan hadis, hadis dhaif itu punya bau dan aroma khusus, Pak. Sehingga dengan hanya melihat redaksinya, dengan melihat seperti apa perawinya, beliau sudah tahu, oh ini hadis yang palsu. Dan seperti ini cukup sering terjadi di masyarakat, terutama di bulan-bulan yang dianggap punya amalan khusus. Bulan Rajab, bulan Muharram, ya, kemudian bulan apa lagi? Bulan Sya'ban, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, yang ada amalan khususnya itu dibuatkan hadis-hadis yang palsu, lalu disebarkan tablughul afaq, kemudian menyebar hingga ke seluruh ufuk muka bumi. Sampai langsung di Amerika, sampai ke belahan bumi yang lain yang nyebarin dari Indonesia. Makanya waspada, karena semacam ini termasuk di antara apa? Penyebab azab kubur, dengan suasana seperti yang tadi diceritakan oleh Nabi SAW. Kepalanya itu dibelah-belah dengan menggunakan gancu, kemudian berulang seperti itu ila ayyasha Allah, sampai masa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya penyebab azab kubur yang kedua. Ini tantangan bagi para dai, para ustadz. Hajrul Quran ba'da ta'allumihi wan naumu 'anis salatil maktubah. Memboikot Quran padahal dia bisa untuk baca Quran. Setelah dia belajar Quran, tapi Qurannya ditinggal. Dan tidur ketika datangnya salat wajib. Sudah tahu masuk subuh, tapi masih ngorok. Sudah tahu masuk subuh, selimutnya malah diangkat. Sehingga dia meninggalkan sholat subuh, padahal dia sempat ngelilir ketika azan subuh. Yang seharusnya dia bangun untuk melakukan sholat, tapi malah mapan untuk tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ataina ala rajulin mudtaja'in wa idza akharu qa'imun alaihi bisakhrah." Lalu kami menjumpai ada orang yang sedang tidur terlentang, dan ada orang berdiri di sampingnya membawa batu besar. Wa idza huwa yahwi bisakhrati li ra'sihi fayatlahu ra'sahu fayadahdahu al-hajaru hahuna fayattabi'u al-hajaru fayakhudhuhu fala yarji'u ilaihi hatta yasiha ra'suhu kama kana. Orang yang berdiri tadi melemparkan batu tersebut ke atas kepala orang yang tidur, sampai kepalanya pecah, terus batunya gelinding. Ketika batunya gelinding, dikejar oleh orang yang melemparkan tadi. Dikejar, begitu dapat, balik lagi, kepalanya sudah kembali utuh. Kemudian dia dikeprok lagi kepalanya, gelinding lagi, dikejar lagi, ketika sampai kepalanya kembali utuh lagi, dan begitu seterusnya ila ayyasha Allah, sampai batas waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika melihat semacam ini, beliau mengucapkan, subhanallah ma hadan. Subhanallah, apalagi ini? Siapa orang ini? Kemudian dikatakan kepada beliau, walladzi ra'aitahu yushdahu ra'suhu. Orang yang kau lihat kepalanya dipecah, farajulun 'allamahu Allahul Qur'an fanama anhu bil lail wa lam ya'mal bihi bin nahar. Itu adalah orang yang diberi oleh Allah ilmu Al-Qur'an. Dia bisa membaca Quran, dia ngerti Quran, tapi malam harinya enggak dibaca, siang harinya enggak diamalkan. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu ar-rajulu ya'khudhul Qur'an fayarfuduhu wa yanamu 'anis salatil maktubah. Hadis riwayat Bukhari. Dia sudah diajari oleh Allah Al-Quran, bisa baca Quran, ngerti maknanya, tapi ditinggal tidur dan gak sholat wajib. Masya Allah. Ini tantangan bagi kaum muslimin yang paham Quran. Mereka punya tanggung jawab untuk menjaganya dan membacanya setiap malam. Makanya Bapak Ibu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan baca Quran, tolong jaga baik-baik untuk membacanya ana al-laili wa ana an-nahar. Kalau bisa siang dan malam. Malamnya enggak sempat Pak, capek banget mau tidur, baik paginya jangan lupa.
biar sehari itu tetap ada bacaan Quran yang kita baca sesuai dengan kemampuan yang mampu kita baca. Anda mau mampu baca 1 juz, alhamdulillah bagus. Setengah silahkan, 100 ayat juga boleh. Yang penting setiap hari kita membaca Al-Quran. Baik. Selanjutnya, di antara penyebab azab kubur berikutnya adalah makan riba. Orang yang makan riba nanti di azab kubur dia berenang di sungai darah. Apa ada Pak di dalam kuburan darah Pak? Sungai darah itu gimana gambarannya? Yang Anda lihat itu kuburan bukan alam kubur. Sekali lagi bagian ini yang penting. Sehingga ketika kita bicara tentang masalah azab kubur, bicara tentang nikmat kubur, gak ada hubungannya dengan kuburan. Sebab ini berlaku di mana? Di alam kubur. Alam barzah yang berbeda dengan alam yang bisa kita indra. Nabi SAW bersabda, "Fa'ataina ala nahrin ahmar mithlad dam." Kami mendatangi sebuah sungai berwarna merah, airnya seperti darah. Wa idza fin nahri rajulun sabihun yasbahu. Wa idza ala syattin nahri rajulun qad jama'a indahu hijarah katsira. Di tengah sungai ada orang yang sedang berenang. Di tepi sungai ada orang yang membawa banyak batu. Ketika orang yang berada di tengah sungai ini berusaha untuk menepi, berenang ke pinggir, dilempari oleh orang yang berada di tepi sungai tadi dengan batu. Dilempari ila fahu, dilempari kemana? Ke arah mulutnya. Batu tadi dilemparkan ke arah mulutnya. Fayulqimuhu hajaran, sampai dia menelan satu batu. Fayantaliku, kemudian dia balik ke tengah karena dilempari batu. Yasbahu, dia berenang lagi. Tsumma yarji'u ilaihi, kemudian balik ke tepi lagi, balik ke tengah karena dia enggak kuat, menepi lagi. Kullama raja'a ilaihi faghara lahu fahu fa'alqamahu hajaran. Setiap kali dia menepi, dilempari batu ke arah mulutnya sehingga dia menelan batu itu. Kemudian Nabi SAW diberitahu siapakah orang ini. Si malaikat tadi mengatakan, wa ammar rajulul ladzi ataita alaihi yasbahu fin nahri wa yulqamul hajar fa innahu akilur riba. Adapun orang yang berenang di sungai darah, kemudian dia dilempari dengan batu sampai ketelan ke arah mulutnya, itu adalah pemakan riba. Sebagaimana dulu orang ini menjadi lintah darat, maka sekarang dia dihukum oleh Allah Ta'ala dengan berenang di mana Pak? Di sungai darah. Sebab lintah itu ngisep apa Pak? Darah. Maka ada kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Yang namanya balasan itu sejenis dengan amal. Kalau dulu perbuatannya seperti ini, dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejenis dengannya. Selanjutnya, berikutnya adalah perbuatan zina. Rasulullah SAW bercerita, fa'ataina ala mithlit tanur. Kemudian kami mendatangi sebuah tempat, lalu kami ketemu seperti cerobong tanur. Nah, cerobong itu bentuknya, kalau sekarang kan cerobong luas bagian atas, sempit bagian bawah. Kalau yang ini diceritakan oleh Nabi SAW, bagian atasnya sempit, bagian bawahnya luas. Faidha fihi laghatun wa aswat. Ternyata di dalam cerobong itu terdengar suara-suara teriakan. Fantolakna fihi faidha fihi rijalun wa nisaun urat. Lalu kami melihat ke arah dalam. Ternyata di dalamnya isinya laki dan wanita yang semuanya telanjang. Wa idahum ya'tihim lahabun min asfala minhum. Tiba-tiba datang semburan api dari bawah. Ketika datang semburan api dari bawah, fa idza atahum dzalikal lahab daw aisahu, mereka teriak sehingga berusaha untuk naik ke atas. Atasnya sempit, bawahnya luas. Nyembur api dari bawah, mereka berlomba untuk naik ke atas. Ya mungkin saling injek-injekan, mungkin saling sikut ya.
sementara bagian atasnya sempit. Sehingga ketika semakin atas, mereka semakin berdesak-desakan. Sambil teriak-teriak, lalu dikatakan kepada Nabi SAW, amar rijal wan nisa'ul urat, adapun orang yang telanjang laki dan perempuan itu, alladzi fi mithli bina'it tanur, yang berada di dalam cerobong tadi, fa innahumuz zunat waz zawani, mereka adalah para pezina laki dan perempuan. Hukumannya kayak gini, Pak, di alam kubur. Kemudian selanjutnya, pintar memerintahkan kebaikan kepada orang lain tapi dia tidak mengamalkannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Ra'aitu lailatan usriya." Aku melihat ketika di malam aku Isra Mi'raj. Ada beberapa orang yang tuqradu syafahahum bimaqarid min nar. Ada orang yang mulutnya itu digunting dengan gunting neraka. Faqultu man haula'i ya Jibril? Maka aku bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Faqala, kemudian Jibril mengatakan, al-khutaba'u min ummatik ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum afala ya'qilun wa hum yatluna al-kitab afala ya'qilun. Mereka adalah para khatib di antara umatmu, pintar nyuruh orang berbuat baik tapi dia melupakan dirinya sendiri. Padahal mereka membaca Alkitab, kenapa mereka enggak mikir? Nyuruh orang berbuat baik sementara dia melupakan dirinya sendiri, sementara dia membaca dalil, tahu dalilnya enggak diamalkan. Dan ini tantangan ya, sekali lagi. Ternyata orang yang berilmu mereka juga punya tantangan. Kalau tidak mengamalkan ilmunya, hanya pintar ngomong di depan, tidak bisa mengamalkan, maka dia dihukum oleh Allah. Tadi yang pertama apa, Pak? Dipecah kepalanya. Yang kedua, digunting mulutnya. Selanjutnya, tidak berpuasa Ramadan tanpa uzur. Yang barangkali pelanggaran semacam ini dianggap remeh bagi sebagian orang. Kalau sudah di terminal itu Masya Allah ya. Orang makan di warung kadang terang-terangan ya. Artinya dia sudah tidak malu lagi. Padahal ini termasuk di antara dosa besar. Nabi SAW bercerita, baina ana naim, ketika saya sedang tidur, idh atani rajulan, tiba-tiba ada dua orang yang datang dan beliau sedang bercerita tentang mimpinya. Lalu Rasulullah SAW bercerita melihat kejadian aneh yang beliau lihat pada saat mimpi. Idza ana bi aswatin syadida, saya mendengar suara yang sangat keras. Fakultu, kemudian aku bertanya, ma hadhil aswat, ini suara apa? Qala hadhi wa'u ahlin nar, ini adalah suaranya penduduk neraka. Kemudian aku melanjutkan perjalanan. Fa idza biqaumin mu'allaqina bi araqibihim, tiba-tiba aku melihat ada orang yang dijungkir dengan ditusuk araqibnya. Araqib itu bahasa kita kencetan. Tahu kencetan, Pak? Kalau Bapak Ibu lihat orang jualan sate ya, biasanya dagingnya diapain? Digantung ya, dagingnya digantung. Bagian ligamen ditumit itu namanya araqib. Mufradnya namanya urqub. Kalau orang Jawa nyebutnya kencetan ya. Beda dengan kencot, Pak ya. Kalau kencot lapar kan. Baik. Dia digantung bi'araqibihim, dengan menggunakan ligamen di kakinya. Musyaqqaqatan asdaquhum, mulutnya itu robek, mulutnya robek. Tasilu asdaquhum daman, mengalirkan darah. Qultu, kemudian saya bertanya, man haula, siapakah mereka? Humul ladzina yuftiruna qabla tahillata siyamihim, mereka adalah orang yang membatalkan puasanya sebelum waktunya. Maksudnya orang apa? Orang poso.
Ramadan tapi nggak puasa, dosa besar. Ini bukan dosa yang remeh. Tapi Pak, nanti tak kodok. Kalau nggak ada uzur nggak boleh. Ibadah itu hukum asalnya adalah dilakukan tepat waktu. Sehingga kalau nggak punya uzur pada asalnya apa? Tidak boleh sengaja kodok, nggak boleh. Maka orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur dosa besar. Tapi saya nggak sahur, bukan syarat puasa harus sahur. Terus nanti kalau nggak kuat gimana? Puasa dulu baru ngomong nggak kuat. Kadang belum orang itu sudah ketakutan. Sehingga tadi malam saya lupa sahur Pak Ustadz. Akhirnya saya khawatir nanti nggak kuat, terus nggak poso. Loh, belum terbukti Anda nggak kuat, kenapa sudah tidak berpuasa? Maka Anda harus berpuasa sampai betul-betul ketika Anda nggak kuat baru silahkan berbuka. Tapi selama masih kuat, wajib untuk apa? Berpuasa. Baik, dan ini menunjukkan betapa besarnya orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur. Syuruk jam berapa Pak? Sudah masuk ya. Untuk waktu sholat 5 menit lagi ya. Baik, 5 menit lagi kita manfaatkan untuk tanya jawab. Baik, tayyib. Masih ada beberapa materi yang lain berkaitan dengan sebab-sebab azab kubur. Dan alhamdulillah sudah banyak sekali buku-buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berkaitan dengan azab kubur. Kami sangat tekankan kalau bisa Bapak Ibu membaca. Karena dengan menyadari potensi bahaya, insya Allah kita bisa lebih maksimal dalam menjauhinya. Mengenal apa saja perbuatan yang bisa menyebabkan terjadinya azab kubur. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekallah, jamaah sekalian dipersilakan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Yang bertanya mohon tunjuk jari, kemudian sebutkan nama agar kita saling bisa mengenal. Silakan. 1, 2, Pak Rus, 3 aja dulu. Oke. Monggo. Mike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya terkait ghibah. Bagaimana jika ada seorang istri setelah sepulang kegiatan hari-harinya, dia pulang terus bercerita panjang lebar di depan suaminya terkait mungkin teman rekan kerja atau intinya berdiskusi atau curhat seperti itu, dan itu masuk hukum ghibah atau tidak? Terima kasih. Masya Allah. Harus. Baik. Memang kadang dalam satu keluarga ada yang suami ngejak istrinya maksiat, ada istri ngejak suaminya maksiat. Kalau Anda punya masalah di tempat kerja, sebaiknya selesai di tempat kerja atau dibawa pulang, Pak? Selesai di tempat kerja. Tapi kan kadang kita nggak puas dengan itu. Kita punya masalah di tempat kerja, entah dimarahi bosnya, entah punya masalah dengan temannya, lalu kita merasa sedih. Saat kita merasa sedih, kita bawa pulang. Sampai di rumah kita sampaikan ke istri kita, ke orang tua kita, akhirnya mereka ikut sedih. Sehingga Anda pulang dengan membawa masalah dari luar. Yang seharusnya mungkin kalau mereka nggak dapat cerita itu, mereka masih bisa bahagia, mereka masih bisa tenang-tenang saja. Begitu kita kasih cerita tentang ini, jadinya apa Pak? Tertular kesedihannya. Makanya kalau kita ingin membuat keluarga kita nyaman, sebaiknya masalah di luar kalau memang bisa diselesaikan tanpa melibatkan keluarga, jangan bawa pulang Pak. Selesaikan di luar. Ibu-ibu juga gitu ya, punya masalah dengan tetangganya, punya masalah dengan siapa, kalau sekiranya Anda tidak perlu menceritakan itu ke suami, sebaiknya jangan ceritakan ke suami. Tapi kalau istrinya seneng wadul ya, hobinya curhat kepada suaminya, akhirnya punya masalah dikit curhat suami, punya masalah lagi curhat suami, ditampung semua oleh suami nih, suaminya cepet tua. Panjang wis tua kok ya. Biasanya dalam satu keluarga yang lebih cepat mati itu bapak atau ibu? Yang mana Pak? Bapak ya, yang laki-laki. Yang laki-laki lebih cepat
mati. Karena laki-laki itu ketika punya masalah di luar dipendem dewe. Istrinya ketika punya masalah dibagikan ke suaminya. Ketumpuk ning suami ini cepat mati. Pripun, Pak? Mumet bojone. Baik. Karena itu kalau kita punya masalah di luar sebaiknya jangan dibawa pulang. Kecuali kalau ini harus melibatkan keluarga. Nah, itu baru silahkan diskusi dengan keluarga. Selanjutnya, kalau ghibah yang seperti ini apakah termasuk ghibah yang terlarang? Jika istri Anda menyebutkan nama dan nama itu Anda kenal, hukumnya haram. Tapi kalau nggak sampai nyebut nama atau nyebut nama dan yang Anda tidak kenal, insya Allah tidak masalah. Karena ghibah itu salah satu di antara syaratnya adalah dikenal oleh orang yang diajak ghibah. Misal ya, istri bapak cerita, tadi di kantor itu ada orang kayak gini mas, saya tuh jengkel sama dia itu gini, masa pipis nggak cebok misalnya. Misalnya ya, dia udah beli tapi nggak bayar, tapi dia nggak cerita siapa orangnya, dia nggak cerita. Nah, kalau dia nggak cerita, maka insya Allah tidak terhitung sebagai ghibah yang terlarang. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah itu pernah cerita kepada Nabi SAW tentang obrolan 12 wanita, menceritakan suaminya, mulai dari wanita 1 sampai wanita yang ke-12, semua cerita tentang suaminya. Orang pertama, dia punya pengalaman dengan suaminya seperti ini. Dalam hadis Ummu Zara yang terkenal dia, hadis Ummu Zara. Orang terakhir Ummu Zara cerita tentang keluarganya Abu Zara, yang kemudian Aisyah merasa senang dengan keluarga Abu Zara. Lalu Nabi SAW mengatakan, ana mithlu Abu Zara ghaira anni la utallikuki. Aku seperti Abu Zara kepada kamu, bedanya aku tidak menceraikan kamu, karena Abu Zara menceraikan Ummu Zara. Tayyib. Dan di situ Aisyah radhiyallahu anha tidak bercerita tentang siapa 12 wanita itu. Beliau hanya bercerita tanpa menyebut nama. Sehingga kalau ghibah tidak menyebut nama, insya Allah tidak terhitung sebagai ghibah yang terlarang. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih, alhamdulillah. Saya menanyakan Ustadz, apa ini termasuk azab kubur apa tidak? Ini ada suaranya, nggak ada orangnya, di mana? Oh, masya Allah, alhamdulillah. Mohon maaf Pak ya, karena nggak kelihatan. Nggih, monggo. Saya lanjutkan, apakah ini termasuk azab kubur atau tidak apabila kita atau orang membuat nisan di kuburan, nanti mayatnya itu tersisa di kubur. Saya pernah dengar yang demikian. Apa ini termasuk azab kubur atau tidak? Makasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita punya kaidah yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang yang berbuat dosa, dosanya tidak bisa ditanggung oleh orang lain. Maka ketika si A berdosa, dia tidak bisa mengalihkan dosanya ke si B. Nah, berkaitan dengan masalah nisan, kicing ya. Ada nisan, ada kicing, beda ya. Kalau nisan itu papan kanan kiri ya, yang membatasi luas atau panjang kuburan, itu nisan. Kalau kicing, bangunan yang berada di atasnya. Yang dilarang oleh Nabi SAW itu kicing. Dan Syafi'iyah melarang praktek kicing atau memasang kicing jika berada di pemakaman umum. Kalau orang ditaruh di pemakaman umum, dalam mazhab Syafi'iyah haram menggunakan kicing. Makanya kita tidak tahu yang pakai kicing itu pakai mazhab apa ya. Padahal di Syafi'iyah itu dilarang. Baik. Berkaitan dengan memasang kicing seperti ini, apakah mayit akan disiksa disebabkan karena dia masang kicing? Karena orang yang hidup masang kicing untuknya. Apabila itu adalah murni pelanggaran yang hidup, murni pelanggaran orang yang hidup, maka mayat tidak turut menanggung dosanya. Ada beberapa kuburan para nabi yang dikicing. Misalnya di daerah Yordan itu banyak sekali beberapa kuburan nabi,
Dan itu ada kijingnya gede-gede Pak. Ya, kita bisa tonton di TV ya, bisa tonton di internet. Kijing yang besar-besar seperti ini dipasang oleh orang belakangan pada sebuah kuburan yang itu diklaim adalah kuburan para nabi. Ya meskipun bukti pastinya nggak ada. Saya pernah mendapatkan keterangan dari salah satu penunggu kuburan Nabi Yusha bin Nun. Jadi ada kuburan yang panjang sekali. Panjangnya mungkin ada 10 meter mungkin, panjang sekali. Mungkin lebih dari 10 meter, belasan itu. Terus beliau bilang, kenapa kok panjang? Karena kita nggak yakin tepatnya di posisi mana beliau ini kuburannya. Apakah di bagian ujung, bagian tengah, atau bagian samping? Tapi kurang lebih sepanjang ini salah satunya. Wah, kalau kayak gini terus kita kalau doa gimana? Jadi tidak bisa dipastikan itu adalah kuburan nabi tertentu, tapi ada kijingnya besar. Nah, andai kan misalnya anggaplah itu adalah kuburan seorang nabi, terus dipasang kijing, apakah nabi dihukum oleh Allah? Tidak, karena mereka nggak pernah mengajarkan itu. Seorang nabi tidak akan dihukum oleh Allah disebabkan karena ada kijing di atas makamnya. Kecuali kalau dia pernah berwasiat. Ada orang pernah berwasiat, besok kalau aku mati tolong kuburanku dipasangi kijing cungkup, bila perlu dikasih kubah. Masya Allah. Kuburan kayak kijing yang kecil ya, kasih cungkup, rumah-rumahan tuh, atasnya dikasih kubah. Nah yang kayak gini ya karena dia berwasiat dan itu terlaksana, maka dia turut menanggung dosa. Wallahu alam. Yang ketiga, silakan. Apa hukumnya membiarkan hewan peliharaan kita seperti ayam atau kambing di kuburan, Ustaz? Yang pertama, yang kedua masalah riba, Ustaz. Misalkan kita punya uang pas-pasan, punya uang hanya pas-pasan untuk pembeli motor atau barang elektronik lainnya, kita cuma punya uang 2 juta, sedangkan ada yang menawarkan silakan 2 juta itu ditaruh tempat kami, nanti jenengan butuh berapa nanti biar dicicil. Bolehkah seperti itu, Ustaz? Termasuk riba atau tidak? Terima kasih. Baik. Apa hukumnya membiarkan binatang berkeliaran di kuburan? Wallahu alam. Berkaitan dengan masalah membiarkan binatang, yang dilarang adalah ketika dia ngerusak harta orang lain. Misalnya nerabas kacang ya, atau jagung atau pari milik orang lain sehingga ngerusak tanaman orang lain. Bagian ini yang dilarang. Dan kalau sampai ngerusak, maka pemilik binatang wajib ganti. Nah, kalau untuk kuburan saya tidak tahu. Cuman yang namanya kuburan itu biasanya banyak didatangi oleh binatang. Karena itulah Nabi SAW meminta agar kuburan itu dibuat dalam agar tidak digali oleh anjing. Karena mungkin dia bisa mencium bau mayit, akhirnya digali. Dan di makam Baqi, di kuburan Baqi itu banyak sekali burung dara. Ada banyak burung dara. Mereka ya namanya binatang ya kadang bertengger di atas kuburan. Kok itu nginjak kuburan gimana? Oh, manuk kok dia. Kalau manusia nggak boleh. Kalau binatang tidak ada hukum bagi mereka. Sehingga dalam situasi seperti ini bukan bagian yang mutlak dilarang ketika binatang dibiarkan di kuburan. Dan biasanya kalau ada rumput di kuburan tuh gimana, Pak? Punya siapa itu? Udah ada yang punya. Artinya mau diambil oleh siapapun silahkan. Sehingga andaikan ada kambing yang masuk kuburan terus makan rumput di situ, hukumnya gimana? Tidak masalah, sebab tidak ada pemiliknya. Yang kedua, berkaitan dengan masalah transaksi riba. Kalau ada orang punya uang 2 juta lalu pengen beli motor 12 juta, solusinya bagaimana? Solusinya belilah motor 2 juta. Andai duit 2 juta kok pengen motor 12 juta kan ya kadoan ya.
Ada orang yang kayak gitu, Pak Ustadz saya itu cuma punya uang 3 juta, tapi saya pengen beli motor 16 juta. Solusinya bagaimana agar saya tidak terjebak riba? Ya, maka saya sampaikan, Anda beli motor 3 juta, insya Allah bebas dari terjebak riba, sesuai dengan kemampuan yang dia punya. Sehingga kalau orang sudah menggayuh terlalu jauh apa yang tidak dia punya, sampai harus diwangi utang-utang ya, memaksakan diri, ini hal yang kurang baik. Kecuali Pak, kalau motor harga 2 juta nggak layak untuk saya gunakan berdagang misalnya. Saya butuh motor yang kuat, saya butuh motor yang seperti ini, sehingga Anda harus mengadakan motor yang lebih bagus. Dengan pertimbangan itu insya Allah nggak masalah, karena Anda terdesak di sana. Selanjutnya, akadnya bagaimana yang benar? Kalau ini berhubungan dengan lembaga keuangan syariah, misalnya BMT atau koperasi syariah, caranya begini, minta itu lembaga untuk beli dulu motor seperti yang Anda harapkan, tunjukkan spesifikasinya. Saya pengen motor dengan merek ini, cc-nya sekian, cirinya kayak gini, warna dan seterusnya. Lalu dia belikan. Setelah beli, baru 2 juta diserahkan. Jadi DP 2 juta itu baru dikasihkan setelah penjualnya, lembaga keuangan ini memiliki unit yang mau dijual. Kalau belum memiliki unit, DP sudah disetorkan, nanti masuk kategori kalik bil kalik, jual beli utang dengan utang, dan itu haram dengan ijma' ulama. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz mau tanya, kalau orang sebelum meninggal sudah bertobat dari sekian dosa tadi yang mengakibatkan adab kubur, serta sudah berdoa Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubur di rakaat terakhir sebelum salam, apakah masih di adab kubur? Terima kasih. apabila ada orang yang sudah bertaubat dari semua dosanya sebelum dia meninggal dunia, wallahu alam, apakah nanti dia masih di adab kubur atau tidak? Prinsipnya begini, kalau taubatnya diterima oleh Allah berarti sudah tidak ada dosa. Dan kalau sudah tidak ada dosa, maka insya Allah tidak ada adab kubur. Cuman begini Pak, adab kubur yang berlaku bagi mukmin itu sifatnya sementara. Misalnya, dia punya dosa sampai grade 10, lalu dia diadab kubur oleh Allah hingga dosanya itu turun, sehingga adab kubur bagi mukmin itu menurunkan kuantitas dosanya, dan itu tidak menjadi kredit di akhirat, sehingga di akhirat dosanya jadi lebih sedikit. Karena adab kubur itu jadi kafarah. Adab kubur itu jadi kafarah. Sehingga dulu orang ini pernah A, pernah B, pernah C, dan taubatnya belum diterima karena mungkin dia nggak sungguh-sungguh, dia dikasih adab kubur. Nah, saat dia dikasih adab kubur, itu menurunkan nilai dosa sehingga tidak dibawa sampai hari akhirat. Makanya ini kebahagiaan bagi mukmin, ternyata adab kubur yang dia alami menurunkan kuantitas dosanya. Nah, kalau kemudian sudah diampuni semuanya oleh Allah, insya Allah sudah tidak ada lagi hukuman. Wallahu a'lam. Demikian jemaah sekalian, dan mohon untuk Ustadz menutup dengan doa. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan masalah penyebab azab kubur. Semoga semakin menambah iman, ini yang paling penting. Karena kajian yang ideal itu adalah kajian yang menambah iman. Jadi kita pulang iman kita naik. Seperti yang dikatakan oleh Mu'ad bin Jabal, hayya nu'minu sa'atan. Beliau ketika ngundang orang untuk ngumpul kajian, beliau katakan, hayya nu'minu sa'atan, mari kita ngecas iman sesaat. Dan ngecas iman itu dengan membaca hadis-hadis seputar masalah hal yang gaib, tentang masalah adab dan hukuman yang akan diberikan oleh Allah di yaumil akhir. Insya Allah akan semakin menambah iman. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melindungi kita dari adab kubur maupun adab di yaumil akhir. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim.
Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'idna min adzabil qabri wa adzabin finnar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah kepada Ustaz Amin Nur Bait STBA